Lebih jauh lagi, saya telah disiksa di penjara surgawi untuk waktu yang lama, dan martabat kaisar melemah. Bahkan jika saya melarikan diri ke langit, itu akan memakan waktu beberapa tahun untuk pulih, dan itu tidak akan mengancam Anda. Jadi, tunggu apa lagi? Wajah Bai Guanxing tidak yakin, dan butuh beberapa saat sebelum dia melihat dia mengangguk, tetapi kata-katanya masih penuh dingin. Ya, tetapi bahkan jika tidak ada kontrak surga, saya dapat mencegah Anda dari bermain trik, itu tergantung pada ketulusan Anda. Permaisuri Manhua terkejut, tentu saja saya memiliki ketulusan, tapi jangan main-main. Bai Guanxing mencibir, jangan khawatir, aku masih meremehkanmu. Biarkan masing-masing dari kita menuangkan kekuatan ke dalam tubuh Anda, berani bermain trik, Anda akan tahu konsekuensinya. Permaisuri Manhua terkejut, dan Qin Yichen juga mengerti apa artinya ini. Seolah-olah dia telah membanjiri pikiran Bai Guanxing dengan kilatan pedang. Namun, dia dan Bai Guanxing sedang melakukan drama, dan bagi Permaisuri Manhua, itu tidak akan pernah menjadi drama. Ini. Permaisuri Manhua ragu-ragu sejenak, giginya terkatup rapat, dan akhirnya dia sepertinya telah mengambil keputusan. Oke. Tapi Anda harus berjanji bahwa setelah Anda meninggalkan penjara surgawi, Anda telah menandatangani kontrak jalan surgawi dan Anda harus mengambil kekuatan Anda. Bagaimanapun, kekuatan orang lain tinggal di dalam tubuh dan dapat mengancam hidupnya setiap saat. Bahkan jika Permaisuri Manhua mencari Bai Guanxing, dia tidak ingin menjadi boneka putra Baize. Hidup dan kematiannya dikendalikan olehnya. Ini baik. Bai Guanxing tidak menolak, dan segera setelah itu, dia melihat pembangkit tenaga listrik alam kaisar yang telah menyerbu langit dan bumi tiba-tiba mengangkat jarinya, dan seorang kaisar yang agung mungkin melonjak keluar. Dan Chang Jingtian bahkan mengorbankan daun maple emas, langsung dibenamkan di alis Permaisuri Manhua. Bai Guanxing juga mengangkat telapak tangannya, sepotong kepingan salju mengalir ke alisnya, ujung jari Lei Qiu menjantik, dan naga petir menyilang ke tubuh Permaisuri Manhua. Qin Yichen tahu itu gilirannya, tapi dia ragu-ragu. Saudara Stargazer, apakah kamu masih menggunakan aku untuk menembak? Bagaimanapun, kekuatanmu cukup untuk membuatnya lebih baik aman. Bai Guanxing berkata dengan acuh tak acuh, dia akan takut pada kami, tapi belum tentu takut padamu, dan cahaya pedangmu cukup untuk mengancamnya dalam kondisinya saat ini. Qin Yichen mengangguk, lalu mengangkat telapak tangannya, dan cahaya pedang melonjak. Permaisuri Manhua tampak sedikit sedih, tetapi dia juga menolak untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun, dia berada di bawah pagar, dan dia hanya bisa membiarkan kekuatan orang lain membanjiri tubuhnya. Om. Qin Yichen menebas dengan pisau, sangat cantik. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa setelah pisaunya dipotong, pemandangan di depannya terbelah seperti cermin yang pecah. Ini bukan kekuatan pedangnya, karena Qin Yichen melihatnya. Bai Guanxing mencekik cahaya pedangnya dengan satu tangan, dan menyentuh bagian tengah alisnya dengan tangan lainnya. Cahaya melonjak, dan kepingan salju muncul. Jalang. Ingin mengambil pikiran kakakku. Wajah Qin Yichen berubah tiba-tiba, dan dia melihat daun maple emas bersinar lebih terang di depannya, dan dimanapun itu bersinar, bunga berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya menutup inti mereka, dan bahkan layu dan terbakar. Gengsi kaisar yang gemetar melonjak ke segala arah, dan kecemerlangan berdarah semakin kecil, dan pada akhirnya, itu hanya bisa bertahan di sekitar Permaisuri Manhua untuk beberapa kaki. Hanya, atau ilusi? Tanda seru. Qin Yichen ketakutan hingga berkeringat dingin dengan adegan ini. Ilusi ganda, terlebih lagi, sangat realistis. Qin Yichen tiba-tiba merasa bahwa begitu cahaya pedangnya memotong tubuh Permaisuri Manhua, tampaknya bukan Permaisuri Manhua yang terikat, tetapi dia akan dicubit oleh yang terakhir. Qin Yichen memalingkan muka, hanya untuk melihat wajah Kong Wu mabuk dan terobsesi dengan Permaisuri Manhua. Dan bahkan air liurnya mengalir keluar tanpa menyadarinya. Wajah Bai Guanxing dingin dan parah, dan Permaisuri Manhua masih memiliki wajah yang menakjubkan, penuh nafsu, tetapi wajahnya membiru. Anak Baize, kau tidak bisa menang. Orang-orang di neraka surga bisa ditekan di neraka surga, bahkan jika mereka keluar, mereka tidak bisa mengguncang langit. Pada saat ini, dia melihat alam kekaisaran yang kuat yang telah menyerbu langit dan bumi menjerit dengan dingin, dan kekuatan kaisar yang berguling melonjak, membuat wajah Permaisuri Manhua tiba-tiba berubah. Detik berikutnya, Permaisuri Manhua tidak berani minum dingin, tetapi menunjukkan postur tubuh yang menawan, menyedihkan dan lemah. Cuma, baru saja membuat lelucon. Lagi pula aku bukan bukti, aku berguna. Putra Baize, selamatkan aku. Wajah Bai Guanxing tampak dingin dan tegas. Sejak Anda menembak saudara saya, itu tidak mungkin. Segera, Bai Guanxing melihat ke belakang dan memberi isyarat kepada Qin Yichen untuk menyatukan pedangnya. Namun, Qin Yichen masih memegang pedang di tangannya sebelum cahayanya tersebar. Brother Stargazer, saya tidak yakin sekarang. Apakah ini masih ilusi? Jika ada ilusi ganda,
akan ada ilusi rangkap 3. Qin Yichan menyadari permaisuri manhua yang mengerikan saat ini. Baginya segala sesuatu barusan butuh waktu, tetapi mereka sepertinya baru saja masuk ke sel ini. Tetapi Qin Yichan tidak dapat menjamin bahwa ini tidak dibuat oleh permaisuri manhua. Ketidakpastian semacam ini, kewaspadaan semacam ini terhadap segala sesuatu di sekitar, adalah yang paling ditakuti Qin Yichan. Meskipun Qin Yichan tahu bahwa Bai Guanxing masih memiliki 2 kaisar di sisinya, itu pasti tidak mungkin untuk duduk dan menonton, yang berarti semua yang ada di depannya mungkin benar. Tapi masalahnya, jika Bai Guanxing menembak pertama kali, bagaimana mungkin ada 2 ilusi di depan? Biarkan cahaya pedangku membanjiri tubuhnya. Permaisuri manhua menungguku. Qin Yichan mengingat ilusi barusan, berkeringat dingin. Dia hanya merasa bahwa ilusi pertama tampak seperti bayangan. Karena ini adalah ilusi kedua, sehingga dia benar-benar mendorong cahaya pedang. Selain itu, ini sangat realistis. Cukup realistis bahwa Qin Yichan penuh kewaspadaan ketika melihat Bai Guanxing saat ini. Selain itu, permaisuri manhua ini memiliki kemampuan lain, yang membuat Qin Yichan memikirkannya sekarang, dan takut. Artinya, ilusi ini tampaknya tidak sempurna. Setidaknya sekarang, ketika Bai Guanxing dan kedua kaisar sedang berenergi bersama, Qin Yichan dapat mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan pedangnya sendiri, jadi dia tidak akan menembak lagi, dan sepertinya dia tidak akan jatuh ke dalam bahaya. Namun, Qin Yichan tetap memilih untuk menembak. Memikirkannya sekarang, sepertinya yang dikatakan Bai Guanxing adalah tanpa keraguan tanpa disadari. Jangan lupa, Bai Guanxing pada saat itu hanyalah ilusi. Meski keraguan hanyalah keraguan, itu bahkan bukan sebuah kekurangan sama sekali, termasuk berbagai detail sebelumnya. Dan bahkan Qin Yichan benar-benar memiliki keraguan, dan hanya dapat bertahan dalam tahap keraguan, dan tidak ada kejelasan yang dapat mematahkan ilusi tersebut. Namun, Qin Yichan merasa bahwa ilusi yang diciptakan oleh permaisuri manhua akan membuat mereka yang jatuh ke dalam ilusi tanpa sadar membimbing akhir yang ingin dilihat permaisuri manhua. Ini yang paling mengerikan. Kaisar manhua. Qin Yichan tidak berani meremehkan kaisar manapun. Tuan, sekarang, apakah Anda ingin saya membuktikan bahwa ini bukan ilusi? Pada saat ini, Bai Guanxing menjerit dingin, dan sementara Qin Yichan tiba-tiba kembali ke akal sehatnya, dia diam-diam mengangguk. Karena dia benar-benar tidak dapat menjamin bahwa ini bukan ilusi tingkat ketiga,